loud and I'm feeling alright. Slow motion, baby, it's just you and I. Yet the burn makes you feel so alive. And we live in the moment till you do anything tonight. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. Ya, assalamualaikum sedulur merpati dimanapun anda berada. Selamat berjumpa lagi bersama Merpati Channel. Ya, kali ini kita ada berita yang sangat menyegarkan, menyenangkan, yaitu mega transfer setengah miliar, ya, setengah miliar di kandang Bintang Utara. Oke, untuk mempersingkat ya, karena ini sebentar lagi burung akan segera diberangkatkan ke majikan barunya, kita akan bincang-bincang dengan sang owner. Oke, mari kita saksikan sama-sama. Oke, kita akan ketemu sang ownernya Bintang Utara. Oke, selamat siang, Om Bing. Selamat siang, Masuk. Gimana kabarnya, Om Bing? Baik, sehat. Sehat ya. Ini Ya. sekarang wajahnya sepertinya berseri-seri. Ya. Ini ya, ini nampak beda dengan hari kemarin ya, berseri-seri ya. Jadi Kemarin gelap gulita. kemarin gelap gulita ya, nggak apa-apa, manusia, namanya manusia, Ada gelap, ada terang. ada gelap ada terang, itu alam juga kayak gitu Ya. kan, ini alami lah kayak gitu. Ada siang dan malam. Iya, kadang kita jatuh, kadang kita bangun. Ya. Jadi ya nikmatilah kalau kata temanku yang bijak itu, terimalah hidup dengan senyum. Ya. Kalau ketika Anda stres, ya senyum aja sendiri lah, senyum sendiri. Nanti keadaan sedikit demi sedikit membaik. Iya, jangan dibuat stres ya. Iya. Lebih baik buat senyum, tapi ya udah sendiri aja. Jangan senyum terus tapi jangan senyum-senyum Iya. gitu ya. Boleh senyum aja, jangan senyum. Nah, ini ada kabar yang sangat luar biasa ya, sedulur semua, bahwa kandang Bintang Utara, tim Bintang Utara ini ya, memecahkan rekornya pada hari ini tanggal 29. Ini tim Bintang Utara memecahkan nilai rekor setengah M ya. Ini setengah miliar, mudah-mudahan akan memberikan motivasi yang lebih ke depannya sehingga tim Bintang Utara bisa menelurkan lagi burung-burung yang lebih berkualitas dan akan lebih tinggi lagi harganya. Ya, sedulur ya, kita akan saksikan ini Ultraman ya, Ultraman yang akan dipinang oleh Sultan yang tidak mau disebut namanya ya. Yang jelas dengan angka fantastis. Nah, kita akan review sebentar. Kita akan tanyakan dengan Koh Bing, ini asal usulnya, kerahnya, bapaknya ya, dan lain-lain. Monggo Koh Bing ceritakan tentang Ultraman, Koh Bing. Ya, Masuk. Ini Ultraman, bapaknya Cucu Bima. Bapaknya Cucu Bima. Cucu Bimanya Mas Mas Junet Junet, Kenwood. Mas Ya. Junet Kenwood. Ya. Bapaknya Ultraman Cucu Bima, ibunya anak Mumbai Pluto. Ibunya anak Mumbai Pluto. Ya, adiknya Muller. Ya. Benar. Heeh. Ini prestasi malang melintangnya sampai kemana aja ini, Kok? Ini burung baru rampasan pertama, Masuk. Ini rampas pertama. Rampas pertama kemarin saya coba di Lapak Lego waktu pertama kali pindah. Itu belum kerja. Terus saya pindah lagi ke Bandar, Jakarta. Oh, Jakarta. Ikut ke Bandar. Itu burungnya super cerdas, Mas. 2 hari di lapak manapun selalu finish. Pas di Bandar, burung nggak mapan, satu giringan nggak kerja. Terus pindah lagi ke Silirejo. Di Silirejo itu nyampe babak 7 mobilan. Nyampe babak 7 sisa 15 pasang. Itu waktu itu kalahnya sama Granda Tibra yang di Silirejo. yang di Silirejo sampai babak 7
burung 15 pasang, kalah sama Grada Silver. Terus setelah itu pindah ke lapak Simbang Tanjung. Simbang. Ya, itu di sana burung kondisinya nggak fit masuk. Ekornya setengah-setengah itu ada 3. Yang paling pinggir sebelah sini malah pecah. Pecah itu ya, sampai Ya. berdarah nggak konangan itu ya. Sampai keluar bekas darahnya Iya. masih ada. Ini pecah. Terus kondisi bulu kecil rontok. Itu nyampe babak 6. Babak 6 ekornya pecah, CC-nya kendor. Terus burung rontok. Habis rontok, kemarin Praloba dilegok. Itu posisinya burung malah lagi diobat cacing Mas. Lagi diobat cacing tapi kerja. Nyampe sisa 6 ekor karena hujan dibagi. Ya. Ini malah bulu terakhirnya kanan kiri lepas semua. Buru terakhirnya. Penjawatnya mau rampasan kedua. Oke, saya boleh lihat. Ini yang ini kemarin pas lomba utamanya Iya. ini. Yang berarti sekarang masih jawat semua dua-duanya nih. Kanan kiri lepas. Oke. Wah, Besar panjang. besar panjang ini ya. Dari muler ini lebih besar ya. Size-nya Dan lebih besar. lebih panjang ini ya. Ya. Ya, kita akan lihat. Ini tadi ada jawat ya, masih jawat nih ya. Jawat. Belum jawat ya. Ini larnya lebih rengket lagi ya. Oke, kita lihat sumpitannya. Kalau ini sumpitannya lain dengan yang tadi, Kombing. Agak gini, Kombing. Seperti capek tudang. Iya, kalau yang tadi kan kayak gini. Kalau yang tadi Ya, rotok lurus. Lurus, ya. Kalau ini agak seperti capek tudang Ya, sepeda. bener. Ini agak Tapi melengkung. sama-sama keras. Ya, kalau ini kaki-kakinya, ini kaki-kakinya kaki-kaki. Kalau mobil itu ya Pajero off-road, Sport. off-road. Ya udah, kaki-kakinya luar biasa dipegang kayak gini, seperti megang batu ya. Jadi sangat kasar gitu ya. Oke ya, burungnya lumayan ganteng ini ya. Matanya juga sangar ya. Apalagi ya, bulunya juga lebih Licin. mulus, licin sekali ya. Napur. Tapi ini kok masih itu neretes ya? Ini lemah. Masih neretes. Bulunya rontok, Mas. Iya, pada rontok ini. Kalau penjawat lepas, biasanya bulu kecil yang di samping jawat itu Pada pro. rontok ya. Nanti setelah jawat panjang, bulu kecil rapi semua. Oke, mantap ya. Ini sangat luar biasa ya. Tadi prestasinya, tadi terahnya sudah dijelaskan sama Kombing, dan ini juga akan menjadi nanti mudah-mudahan ya akan menjadi maskot kandang di sana di Amin, tempat yang Mas. baru ya. Ya, Dan mudah-mudahan bisa membawa berkah ke depannya untuk kandang Bintang Utara juga. Amin. Ya. untuk majikan barunya semoga nanti Ultraman Muller bisa berprestasi bagus di sana. Amin, amin. Amin. Bisa membawa nama tim barunya Iya. dikenal, Dan bisa terus sukses lah. sukses. Oke, Kombing, kita akan lihat ini yang Muller ini. Muller, Oh, Iya. ini biar ini dulur semua tahu, ceritakan sedikit tentang Muller. Kombing. ini Muller anak Mumbai Pluto. Anak Mumbai Pluto, Ya, masuk. Ini adiknya Morris. adik Morris. Ya, kakaknya lagi banyak. Ini sudah rampas berapa kali? Berarti ini rampasan ke-3. Rampas ketiga, Ya, sekitar umur 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Oke. Iya. Kalau rekam jejak Muller ini sudah sampai lapak mana aja ini? Kalau Muller lapak Pekalongan yang lomba nasional itu semua udah. Semua sudah. Terus di Tegal lapak Kadel udah. Sudah. Terus di lapak Bandar Jakarta sudah. Oke, jadi Semarang sudah. Semarang sudah Banten juga ya. Sudah. ini berarti sudah jam terbangnya oke juga. Tapi untuk prestasinya tertinggi sampai babak berapa? Kalau Muller? Prestasi tertinggi Di mana? lomba pertama kali juara itu di lapak Lego. Malah di lapak Lego? Ya, event GUB waktu itu juara 1 Di Lego ya. di Lego.
finalnya malah waktu itu sama Master Kenwood. Finalnya sama Master. Sama Master Kenwood. Pertama kali Muller ikut lomba itu perdana lomba. Di Lapak Legok waktu masa Covid. Masa lockdown. Masa Covid, ya, lockdown. itu kan nggak ada lomba besar masuk. Cuma event-event BUB paling lomba-lomba 1 hari selesai. Iya, iya. Itu sama Master. Master waktu itu finalnya sama Master di Lapak Legok. Itu perdana lomba juara 1. Oke, kalau di lainnya yang mobilan event mobilan belum pernah juara. belum artinya sampai tingkatannya misalnya Paling saya babak 6, babak babak 6 ya. belum pernah juara. Tapi kalau Ya. event-event Persja, NMAX sering dapat podium. 3 pernah Oke. podium, 5 pernah. Ya, jadi untuk ini berarti karena ini juga dia masih muda. Ya. Hitungannya masih muda, jadi prestasinya masih bisa ditingkatkan lagi tentunya ke depan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan juga untuk Muller ini ya nanti karena ini di kandang barunya nanti bisa lebih berprestasi ya Koming ya. Iya, amin masuk. Oke. Ini terakhir latihan kemarin lagi bagus-bagusnya masuk. Habis bulu penjawat ini full, ini 3 giringan. Ini lagi fit-fitnya ya. Lagi manteng-mantengnya ini. Boleh nggak pegang sebentar? Oke. Monggo masuk. Biar saya ngerti burung-burung yang mewah-mewah ini ya. Oke, ini sedulur semua ya. Kita akan lihat ini ya. Ini Muller tadi sudah diceritakan. Saya ingin lihat larnya aja ini ya. Lihat. Ini larnya seperti ini ya. Oke. Ini ada. Oh, ada resep itu tadi. Oke. Kita lihat tulangannya ya. Tulangannya ini kuat. Supitannya keras banget ya. Supitannya keras banget ini ya. Rata-rata kalau anak muda butuh cupitnya Supitnya kayak gini ya. wah, keras banget. Keras ya. Kayak paku. Kayak paku ini supitnya. Bener. Nggak goyang. Oke ya. Ini kalau badannya ini masuknya sedang. Sedang, nggak besar, nggak kecil ya. Ngaret. Tapi ini kita lihat dagingannya ini dipegang saja ini, waduh, dia aktif, gerak terus ya. Oke, untuk bulunya sudah pasti bagus ya, pasti bagus. Oke ya, ini kita lihat larnya juga sudah pokoknya mantap lah. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi awal yang bagus di kandang barunya. Amin. Oke, Kombing, ini ceritakan sedikit bisa sampai penjualan yang istimewa ini ceritanya boleh tahu sedikit lah. Ya awalnya ada rasa putus asa masuk. Awalnya itu. Jadi akhir-akhir ini semenjak 3 bulan terakhir itu saya ngerasain posisi penjualan menurun. Awalnya penjualan menurun, terus burung yang saya pakai sebagai maskot kandang saya untuk lomba-lomba akbar itu Morris. Itu Morris sakit, kena telo. Awalnya itu. Terus prestasi saya agak menurun, penjualan saya juga menurun. Nah, setelah itu saya sedikit putus asa di event yang terakhir ini. Cuma kebetulan Ultraman 2 giringan yang lalu kerja di Pralomba Legok itu dapat bagian 6 burung. Nah di situ sebenarnya kondisinya sudah mulai putus asa, saya sudah mulai goncang. Tapi saya lihat juga waktu
saya di Tanjung itu Ultraman kerja bagus. Tapi ekornya pecah. Iya, artinya waktu itu kerja juga gitu loh. Ya, setiap event mobilan di Lapak Silirejo sama Lapak Simbang Tanjung itu Ultraman sampai atas. Babak 7, babak 6. Cuma posisi itu posisi burung rontok saya paksa masuk. Bulu 3, bulu 2, lah ini penjawat lepas. Jadi Ultraman kerja itu dalam kondisi yang tidak fit. Iya. Jadi sama seperti pemiliknya ya. Sama persis. Pemiliknya stres, burungnya ikut stres. Pemiliknya nggak mampu dipaksakan. Iya. Begitu juga Burungnya saat kondisi istirahat dipaksa untuk berobat. kerja. Betul. Karena demi mencapai podium masuk. Betul. Padahal dalam kondisi yang tidak mampu. Itu memang keadaan pemilik dan burungnya sama. Itu jujur masuk. Iya. Ini kalau sedulur kita yang pemirsa ini kan senengnya kalau kita bicara apa adanya. Memang nggak apa-apa. Ya kita memang kondisi itu kan nggak selalu bagus kan. Iya. Nggak selalu bagus. Terus gimana itu sampai ada deal sampai ini? Perjuangan untuk mengikuti setiap event-event MK, terutama di area Pantura masuk. Pekalongan, Tegal, apalagi sampai ke Semarang, Jakarta, itu membutuhkan biaya yang sangat besar masuk. Betul. Untuk kelas ekonomi menengah ke atas mungkin nggak begitu terasa. Tapi kalau untuk kelas menengah dan ke bawah, itu sangat terasa masuk. Apalagi seperti saya yang pekerjaannya saat ini 6 tahun ini cuma bekerja di Merpati. Nggak ada kerjaan lain ya? Memang Nggak ada kerjaan lain. Total di Merpati itu kalau penjualan kita lagi rame nggak masalah. Tapi kalau penjualannya nggak mencukupi kebutuhan itu berat sekali mas. paham. Nah, itu awalnya kenapa bisa sampai deal? Karena sebenarnya saya masih ingin mempertahankan Ultraman, Muller itu sangat ingin mempertahankan. Cuma karena kondisi yang goncang tadi, udah seperti ombak kayak gini masuk naik turun, ibarat kata jatuh bangun lagi, nggak pengen menyerah tapi keadaan tercepit. Oke. Ya akhirnya mau nggak mau saya intinya buka harga. Ada teman tanya, saya buka harga. Teman tanya, buka harga. Karena Ultraman kerja bagus kemarin di Legok pas dapat bagian, ada beberapa teman yang tanya. Nah dari situ saya buka harga. Ada penawaran yang lumayan masuk. Dari penawaran sekian naik, akhirnya saya berpikir untuk menyelamatkan kondisi ini. Kalau saya mempertahankan, saya dalam kondisi goncang. Kalau saya lepas, Enak ini ceritanya plong ini. kalau saya lepas, posisinya impian saya nggak sampai ke puncak. Itu saya dalam kondisi kecepit masuk. Dilematis. Jadi kalau saya nggak lepas, kondisi saya goncang. Kalau dilepas, impian saya baru sampai setengah, belum sampai teratas. Itu sebenarnya saya ingin mempertahankan, tapi keadaannya yang nggak pas. Saya memikirkan juga untuk kedepannya. Betul. Iya kan masih ada Perjalanan saya kan masih panjang. Kalau saya tidak menyelamatkan kondisi ekonomi, bisa jadi saya nanti terlalu jatuh dan nanti nggak bisa berjalan loh. Iya, malah nggak bisa berjalan. Ya, saya memikirkan itu. Kalau saya melepas Ultraman, saya punya PR untuk membuat player lagi yang lebih handal ke depannya. Syukur-syukur bisa seperti Ultraman, syukur-syukur bisa melebihi. Memiliki player seperti Ultraman lagi, seperti Muller mungkin nggak mudah. Tapi itu tantangan buat saya. Iya, nggak ada yang instan, nggak ada yang mudah. Kalau saya pikir perjalanannya saya tahu banget ya tentang sang juara itu ya. Sang juara itu bukan hanya mengandalkan hoki, tapi memang kerja keras, latihan yang disiplin, perawatan yang
intens dan lain sebagainya. Itu Ya. pasti. Jadi nggak mungkin lah istilahnya ujuk-ujuk gitu loh. Ujuk-ujuk Ya. punya langsung itu ya nggak mungkin. Makanya ya saya hargai dengan apresiasi nilai tertinggi seperti saya katakan di awal tadi bahwa Ya. seorang penghobi itu nilai tertingginya ya ketika berprestasi. Nah, prestasi itu semakin tinggi nilainya pun akan semakin Semakin tinggi. Nah, kayak gitu. Tergantung bagaimana kita mempertahankan sampai ke kondisi puncak. Betul. Kalau tangganya nggak ada, kita mau naiknya gimana? Betul. Ya harus merayap, istilahnya Ya. memang harus merayap Kita dari kecil. Menyesuaikan dan menerima keadaan yang ada saat ini. Iya. Terus ini kalau sampai ketemu pembeli itu gimana? Ini boleh disebut nggak dari mana ini? Aduh, nanti saya harus izin itu Mas. Harus izin. Oke. Kalau perantaranya perlu disebutkan ya, Mas. Nah itu nggak apa-apa itu. Itu nggak apa-apa. Perantaranya sampean sendiri. Waduh disebut juga akhirnya. Ya, saya karena tadi juga dipeseni sama bosnya, Beliau. ya sama beliau nggak boleh disebut lah, soalnya biar nggak ada apa ya sudah kita ikuti aja, Nggak ada kebocoran nggak ada info. kebocoran info ya. Yang penting ya untuk diri kita aja bahwa ini terjual dengan nilai yang fantastis dan itu memotivasi kita untuk ke depan lebih bagus lagi, itu aja. Amin. Ya, dan di sana nanti menjadi player yang bagus, bisa diternak juga dan seterusnya lah. Intinya awal start hari ini adalah kebangkitan yang tadi dari putus asa menjadi semangat. Ya. Kan kayak gitu komik. Dari terpuruk bangkit lagi. Dari terpuruk bangkit lagi, dari Untuk jatuh bangun lagi. menyegarkan kondisi. Betul. Oke, sekarang nggak usah banyak ini karena kita sudah tahu ya, banyak yang sudah tahu bahwa Ultraman, Muller dan Bintang Utara ini di kancah di Pekalongan sudah banyak tahu. Jadi saya ingin pesan saja untuk yang meminang ini silahkan pesen untuk yang meminang saja ini di kamera. Pesennya dirawatkah atau apa seperti itulah. Ya. Ya mudah-mudahan Ultraman sama Muller bisa beradaptasi dengan baik di kandang majikan barunya. Terus perawatannya nanti bisa disesuaikan dengan yang sudah di sini. Yang di sini ya, biar nggak kaget ya. Terus semoga joki yang pegang nanti Harus yang sharing. yang sudah berpengalaman. Dan harus banyak sharing dengan Ya. jenengan ya nanti ya. Ya, saya Nah, siap bagusnya kayak memberikan gitu. solusi-solusi, saran-saran saya siap. Ya, jadi yang bagus itu biar nggak kaget, burungnya nggak kaget, Indah itu nanti sharing dengan jenengan. Ya, saya pasti Oke, ngasih lanjutkan, masukan. lanjutkan. Yang pasti jokinya harus yang sudah berpengalaman masuk, Betul. yang sudah pernah meraih podium. Jadi ketika nanti burung dilatih, itu antisipasi joki sudah luas. Karena ini kan burung seperti Ultraman terutama itu kan burung cc-nya door. Jadi kalau lop-lopan dari jarak dekat sampai jauh itu bawahnya nembak terus. Kalau jokinya yang nggak pengalaman, Bisa menghindarnya nggak pas, bisa gerak cedera ini ya. ayunannya Bahaya ya. nggak sesuai sama cc-nya, takutnya terlalu jedor atau nabrak badan, nanti kan sayang. Betul, betul, betul. Burung masalahnya kan potensinya sangat bagus. Ultraman tinggal siapa yang pegang bisa mengendalikan Ultraman, bisa istilahnya menjiwai Ultraman, itu pasti saya yakin juaranya banyak. Karena karakternya menurut saya sangat komplit Ultraman itu. Tinggal jokinya harus yang benar-benar bisa menjiwai dan mengendalikan Ultraman. Kalau Muller mungkin ya kurang lebih sama. Cuma kalau Muller bawahnya masih bisa ditata rapi. Oh, Kadang door, kadang rapi sedang. iya, Tapi kalau Ultraman kasar. mau dikelepek sedang ya dia jedor, dikelepek kenceng apalagi. Lah takutnya kalau jokinya Iya. yang kurang pas, Kurang pas. burung cedera. Itu aja yang saya takutkan. Oke. Semoga nanti joki yang pegang Ultraman, Muller bisa joki yang berpengalaman
dan luas, bisa menjiwai Ultraman dan Muller, bisa merawat secara maksimal dan bisa berprestasi secara maksimal juga di sana. Amin, amin. Amin, amin. Oke ya, demikian ya sedulur semua. Sudah disampaikan tadi ya, banyak sekali dari reviewnya sampai harapannya ke depan di tim yang baru. Mudah-mudahan dengan cerita yang luar biasa pada hari ini memberi semangat kepada seluruh penggemar merpati di seluruh Indonesia. Ya, jangan putus asa. Ya putus asa tapi jangan terus kebablasan kayak kambing ini ya. Putus asa tapi jangan putus layangan. Ya, sebentar aja ya, biasa namanya itu. Tapi jangan kebablasan. Cari solusi. Nah, cari solusi dan bangkit lagi kan kayak gitu. Bangkit lagi terus. Seperti orang jatuh cinta masuk. Kadang Jatuh gitu ya. bangun aku mengejarmu. Iya. Sama sebenarnya kan Iya. di setiap kehidupan itu hampir kayak gitu. Sama. Ya. Jadi kayak gitu ya, dulur semua. Mudah-mudahan ini membuat inspirasi kepada banyak penggemar agar bisa menciptakan player-player yang handal sehingga punya nilai yang tinggi. Demikian, apabila ada salah-salah kata pada hari ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Ya, makasih Pak. Let the rhythm move us, yeah baby, take it too far. You're at the center of my attention, yeah you got me so lost. I love the way that you move and how the